Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Semangat. Saya ada di kota kecil Ambarawa, ini kota kecamatan di Kabupaten Semarang. Kenapa saya ada di sini? Karena mulai kemarin dan sampai nanti siang, para romo Kepikepan Surakarta berkumpul untuk mengadakan rekoleksi janji imamat yang akan dilaksanakan nanti sore di katedral. Nah, rekoleksi walaupun kita dari Solo didekatkan ke kota Semarang supaya nanti gampang ketika dari Ambarawa ke Semarang bisa bersama Bapak Uskup jam 5 sore Selasa pada Minggu Suci. Ini adalah kota Ambarawa yang sangat indah. Ini jalan utama. Waktunya jam 6:30 pagi. Di depan saya sudah pemandangan yang sangat menarik yang menggambarkan pluralitas Ambarawa sebagai kecamatan Kabupaten Semarang. Itu ketutup angkot itu ada kelenteng yang sangat besar, yang cukup besar dan bagus dan tua. Nah, kita lihat kalau itu sudah pergi angkotnya. Kemudian juga ada gereja Katolik yang sangat tua, gereja Kristen Jawa yang sangat tua, pesiarahan Maria Kerep, dua Maria Kerep, Anda semua mengenalnya. Jadi ini sungguh-sungguh, dan ini kota peninggalan Belanda yang sangat indah dan memuat sejarah yang sangat luar biasa pada masa kemerdekaan. Kalau Anda mendengar tentang Taman Palagan Ambarawa, disitulah sesudah kemerdekaan diproklamirkan, kemudian Nika yang dipimpin Inggris datang untuk memporak-porandakan, mengacurkan kemerdekaan yang sudah diikrarkan oleh Indonesia. Maka kemudian terjadi perang antara Nika dan rakyat dan tentara Republik kita. Kemudian ditandai dengan museum Palagan atau taman atau monumen Palagan Ambarawa. Di sini juga adalah hub untuk perkereta apian pada zaman Belanda. Mau ke Magelang, mau ke Jogja, mau ke Semarang, Ambarawa adalah stasiun besar yang kemudian sekarang bekas stasiun besar itu dijadikan museum kereta yang sangat keren. Anda belum pernah ke sana? Dulu saya sering ngemengke stasiun yang dikelola oleh pemerintah kita, tapi sekarang sangat luar biasa keadaannya, dikelola dengan sangatlah baik. Oke, saya bingung mau mengarahkan kemana. Nah, kemudian saudari-saudara, di samping itu apalagi ya? Oh, ada benteng Willem I ya di sini, yang juga layak untuk kita lihat sebagai peninggalan sejarah kenangan relasi antara Indonesia dan Belanda tentu saja. Benteng namanya juga sudah Benteng Willem. Oke, kita akan ke arah sana mendekati kelenteng. Ini saya masuk ke downtownnya kota kecamatan Ambarawa. Kecamatan yang tetapi sangat ramai. Mungkin untuk kelas-kelas lain ini sudah layak untuk menjadi kabupaten atau kota. Tapi ini bagian dari Semarang. Saya belum mencek ketinggian tanah di sini dari permukaan laut. Tetapi ini cukup dingin kota Ambarawa karena naik sedikit sudah ke Bandungan. Anda tahu Bandungan? Oh ya, di Bandungan juga ada. Kita tahu di Bandungan ada Candi Gedong apa sih itu? Gedong Songo. Candi Gedong Songo, saya bingung dengan satu daerah wilayah gereja di Wonogiri Kedung Sono. Ini Candi Gedong Songo. Itu sangat eksotik, di tempat yang sangat tinggi, bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari banyak sisi. Saya suka ke sana, sangat indah. Dan ini saya
ada di Kota Ambarawa. Oh ya, tadi saya ingin mengatakan ada kelenteng ini, kelentengnya Hok Tik Hyo. Hok Tik Hyo. Ini ada prasastinya, semacam penanda atas rahmatnya Tuhan Yang Maha Esa dalam naungan bimbingan Nabi dan Kongco Makco, maka selesailah Purna Pugar, tempat latihan wushu, liong dan barongse, sasana genta suci, serta kios dan gerbang kelenteng Hok Tik Hyo Ambarawa diresmikan tanggal 20 Februari 2003. Oke, tempat latihan wushu, tetapi juga kelenteng. Dan kalau Anda melihatnya, ini adalah kota tua terlihat dari bangunan-bangunannya. Ini yang di sebelah depan saya kanan, bangunan-bangunan tua. Kalau dilihat bentuk atapnya, ini bangunan-bangunan Tionghoa. Ada satu yang sangat legendaris di sini makanan, yaitu roti Pauline. Kalau Anda ke Buaker atau ke Ambarawa, jangan lupa mampir ke roti Pauline. Roti yang sangat melegenda, rasanya masih sejak zaman dulu sama, bukan roti modern yang dipoles macam-macam, tetapi ya itu roti gitu loh, yang belum divariasi dengan aneka hal. Roti basah. Ini adalah tentu saja bangunan-bangunan model Tionghoa pada zaman-zaman Belanda waktu itu. Dan itu roti Pauline. Keren. Nah, saya masih akan ke sana lagi. Di sepanjang sisi kanan jalan ini, Anda perhatikan ada banyak orang jualan bunga tabur dan bunga potong. Itu warna-warni, indah, dan sangatlah murah. Saya bilang sangatlah murah, karena bunga-bunga ini diambil dari daerah yang dekat dengan sini, yang memang penghasil bunga, dan banyak kebun bunga di sana, yaitu daerah Bandungan. Banyak petani bunga di sana, dan pada musim-musim tertentu bunga ini menjadi sangat mahal, tetapi pada musim lain bunga ini menjadi sangat murah karena tidak bisa diatur pemanenannya kan, atau juga ditata penyimpanannya. Jadi ya, dan hari-hari ini termasuk sangatlah murah. Mungkin hampir satu gelaran bagor atau karung itu mungkin 40.000, 50.000. Kalau tega ya Anda minta 20.000, 30.000 juga dikasih. Karena untuk apa? Karena bunga berbunga terus, dan memang bukan musimnya orang untuk misalnya nyekar di kuburan. Jadi sangatlah murah. Ini kota. Oh, tadi saya lewatkan ada satu restoran rumah makan itu. AA. Anda lihat kuning-kuning, rumah makan AA itu Chinese food. Beberapa kali saya mampir di situ, lumayan Fuyung Hai-nya. Saya ke sana lagi. Inilah keramaian atau kesibukan Kota Ambarawa. Kota Ambarawa di tengah gunung, gunungnya Ungaran, Kendali Sodo, pegunungan bambu, gunung merbabu, gunung Telomoyo, dan Gajah Mungkur. Ini lihat dekorasi jalannya, lampu-lampu yang bergaya lampion yang mengingatkan kita pada etnis Tionghoa. Ini ya kan, betapa memang ini kota yang plural dan pasti kota yang damai.
ketika sungguh-sungguh setiap pribadi menyadari keberadaan dalam keberagaman Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa terasa saya sudah berjalan jauh. Saya akan balik di sisi jalan yang lain untuk melihat sisi-sisi lain kota Ambarawa. Yuk. Kota Ambarawa dengan segala potensinya untuk liburan dan tamasya dan ziarah itu gampang dicapainya. Dari tol antara Semarang Solo, exit di Bawen dan tinggal 5-7 menit sudah sampai ke kotanya. Untuk kemudian ke Gua Maria Kerep Ambarawa, Gua Maria yang sangat terkenal kesiaran Katolik. Itu mungkin hanya juga 5-7 menit dari jalan raya ini. Kemudian kalau ke Bandungan juga hanya 8-9 km dari kota ini. Dan kemudian kalau mengeksplorasi kota ini seperti saya sudah mengatakannya tadi, kita bisa menikmati makanan-makanan. Ada Chinese food, ada roti Pauline dan banyak yang lain lagi. Ada soto yang terkenal juga, saya tidak tidak bisa menyebut, tapi sangat enak. Kemudian juga tempat-tempat yang sangat bersejarah. Gereja Jago pastilah gereja yang sangat bersejarah. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat spesifik dalam gereja Katolik. Bahkan mungkin di antara kita pun banyak yang tidak tahu. Yaitu ada semacam pieta, tetapi bukan Yesus yang memangku jenazah. Maria yang memangku jenazah Yesus, tetapi Maria yang semacam bopong jenazah Santo Yusuf suaminya. Luar biasa kan? Dan itu dari kayu yang ratusan tahun yang lalu. Nanti saya akan, kalau sempat akan ke sana untuk ngobrol tentang sejarah gereja. Di sini juga ada apa lagi ya? Museum kereta sejak zaman Belanda. Jadi ada banyak tempat tujuan wisata di Ambarawa ini. Penduduknya sangat ramai, itu pasti. Dan mereka welcome pada perbedaan yang ada. Luar biasa, ini Indonesia banget Ambarawa ini. Apalagi ya, Rowo Pening. Oh ya, di sini ada semacam telaga besar yang namanya Rowo Pening. Sejarahnya ya dari patahan tektonik, gerakan tanah karena gravitasi. Kemudian pada jutaan tahun yang lalu, yang kemudian menimbulkan semacam lubang berair yang sangat luas, namanya Rowo Pening. Kita bisa menikmati air di sana, mainan-mainan air ataupun wisata air. Apalagi dari sini kita juga bisa menikmati keindahan dan kesejukan kota-kota zaman Belanda yang sangat indah. Di samping Ambarawa kita ke selatan sebentar ada Magelang. Magelang juga kota sangat indah. Atau ke timur ada Salatiga. Wah, sangat indah. Kalau mau meneruskan perjalanan kita juga bisa ke Wonosobo. Wow. Jadi kemana-mana ya. Oke, kita menikmati. Dan di sini ada banyak warung-warung kecil yang bertahan lama dan asik. Misalnya warung jamu. Saya tidak sempat ke arah sana, itu ada beberapa warung jamu yang sangat bisa dinikmati jamu Jawa. Ini ada patung, mari kita lihat. Saya juga belajar. Oh, patung Dr. Cipto Mangunkusumo. Oh, janganlah merasa kalah sebelum bertempur. Perubahan sangat diperlukan. Oh, luar biasa ya. Yuk, sekarang kita lihat para penjual bunga yang ada di depan kita nih. Ibu-ibu penjual bunga ada di depan kita. Bu, oh sekali saking Bandungan ki. Wow, pas mirah niki. Napa? Gitu. Nggih wong bar ruwah kok. Engko lebaran larang meneh. Ini cembreng iki ra diawes, Pak. Oh nggih. Bareng karo ruwah to cembeng. Minggu. Oh minggu wingi nggih. Oh karena cembeng ya. Itu kebudayaan Cina untuk nyekar di kubur. Jadi ra diawes nggih. Diawes. Ning ra diawes saya tetep murah ning kene iki. Tinimbang ning kutha liya. Ning Jogja mahal. Sak menten iki wingi pas ruwah 60.000. Itu. Ah nggih mila menika. Napa?
Oh nggih. Nggih remuni turno ra entuk kenyang nek kembang kuwi. Nggih to? Saben dinten panjenengan wonten mriki. Oh, nggih nggih nggih. Kula nggih sok mriki riyen ning ra tau liwat kene saiki. Liwat tol to gak iso sono tol nggih Semarang Jogja. Nggih nuwun nggih. Nah, ini ibu-ibu yang sangat ramah penjual bunga di Ambarawa. Bu, nuwun nggih, wah kembangnya api-api iki mawari. Iya. Oh. Beli ya? Dalam Beli ya? boten lah isih lungone ado-ado arep nyekar ning omah isih suwe. Oh iya iya. Nggih, ningali mawon nggih Bu nggih. Nuwun nggih. Ini bunga sedap malam, Anda tahu ini kalau wangi sekali ini baunya. Wangi sekali. Dan ini bunga-bunga untuk dekor gereja atau dekorasi manten. Oh, keren kan? Ambarawa. Tuh, masih banyak. Masih banyak. Depan kita ini juga bunga. Seneng kan? Aku aja seneng melihat begini. Apalagi kalau di Bandungan itu, aduh, para petani bunga yang langsung menjualnya di pasar dan kemudian dibeli borongan. Nih. Nun Bu, Mbak, nih. Loh, ini bunga-bunganya indah sekali. Loh, banyak sekali. Nah ini, tahu nggak? Ini kalau pas murah 20-30 ribu. Pokoknya ini Mbak Kiwai hampir pasti dikasih loh. Tapi sekarang mungkin sudah tidak karena saya berlangganan di sini 4-5 tahun yang lalu ketika saya berkarya di Semarang. Ya langkung Mbak. Nah ini yang saya sebut tadi rumah makan AA. Ini kalau tidak keliru Chinese food ya. Setidaknya dulu saya makan di sini Chinese food. Nggak tahu kalau zaman berubah. Yuk kita menuju ke arah tempat retret lagi. Ini roti Paulin, toko roti Paulin Ambarawa. Nah, saya mau mengatakan apa ya? Oh ya, salah satu keindahan Ambarawa adalah bahwa tanahnya itu berkontur. Nah, saya senang dengan suasana pegunungan, tanah berkontur, naik turun maksud saya. Ini juga karena di pegunungan naik turun ya, tanahnya berkontur. Saya sebenarnya ingin sekali untuk segera tahu ketinggian berapa sih kota ini. Saya cek dulu di elevation. Aku cek dulu ya. Oke, sudah saya cek ketinggian rata-rata kota Ambarawa itu 511 meter di atas permukaan laut DPL. Itu artinya ya middle ya, tidak sangat tinggi tapi bukan dataran rendah. Dan biasanya daerah-daerah seperti ini cocok untuk taman buah-buahan seperti duku, durian, rambutan, mangga dan seterusnya pada ketinggian itu. Dan memang di sini ada daerah terkenal namanya Brongkol. Dekat sini penghasil durian yang kelas 1 karena pohonnya sudah sangat besar-besar dan tua. Brongkol. Nah, berkontur itu ketinggian seperti ini, air sudah dingin kalau mau mandi, kemudian udara sejuk ya, enak sekali, bisa 17-18 derajat Celcius. Enak untuk tinggal sebenarnya, apalagi kalau udara bersih karena tidak banyak polusi. Ini kota sehingga yo suasananya seperti ini, bukan waduh pohon-pohon yang diliputi oleh aneka tumbuhan lain sangat indah ya. Mungkin saya itu orang yang gumunan ya, gampang heran mungkin ya. Tuh waduh, jembatannya bagus sekali. Ini di kota Ambarawa nih, sudut-sudut yang mungkin kita tidak menghiraukannya, tetapi kalau dinikmati, wow, lihat sungai, jembatan, latar belakangnya gunung yang diliputi oleh mega atau oleh awan. Indah kan? Dan saya ada di
jembatan. Oh, saya sedang berjalan menuju Museum Kereta, walaupun nanti saya tidak berniat masuk. Hanya 400 meter dari jalan raya. Saya melalui trotoar-trotoar yang kalau tidak waspada kita bisa kesandung karena naik turun, dan saya khawatir bahwa walaupun ini sudah diperbaiki, tapi pasti ada saat dimana ini rusak dan jelegong ya, dan berlubang. Tetapi yang menarik diri saya adalah bangunan ini. Ini bangunan zaman dulu pasti. Oh, sekarang saya dengar di bangunan ini adalah burung walet yang menempati setidaknya lantai atas. Aduh, sayangnya sudah ada rerumputan di atas atap. Bangunan-bangunan seperti ini yang semestinya kemudian dipelihara dan dilestarikan dan dibikinlah sebagai cagar budaya. Lihat itu kayu-kayunya untuk lantai untuk loteng ternyata dari kayu. Saya akan memberi perhatian itu pada Anda, lihat. Ini nih. Nah, ini kayu. Tetapi sudah mulai lapuk. Eman banget. Sayang banget. Tapi ya kadang-kadang karena masalah ekonomi, siapa yang bisa memelihara dengan biaya yang sangat besar walaupun ini bersejarah. Kalau tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah tentu saja yang kita harapkan untuk hal-hal yang monumental dan bersejarah seperti ini. Wah, sebenarnya kalau sempat kita bisa menggali ini dulu, rumah siapa dan untuk apa. Pasti kemudian di baliknya ada cerita-cerita yang memperkaya khasanah kita. Yuk kita teruskan ke arah Museum Kereta. Itu sudah hanya di depan kita, museum keretanya. Sekali lagi saya tidak akan masuk. Ini sekalian saya hanya jalan sehat, jalan pagi sehat. Sementara para imam rekoleksi di Pangesti Wening. Oh, pasar warung lawang. Warung lawang. Nah, saudara-saudara, dan ini di depan kita ini adalah Museum Kereta Ambarawa. Wah, lihat, Indonesian Railway Museum. Indonesian Railway Museum. Tentu saja kalau mau melihat sejarah, melihat kereta-kereta tua, perkereta apian di Indonesia, kita harus masuk melalui pintu sebelah barat sana. Tapi saya ingin melihat bersama Anda bangunan ini aja. Akan memperlihatkan kepada ini bangunan. Tentu saja ini bangunan tua zaman Belanda, pasti. Dan di dalamnya ada kepala-kepala keretanya itu ya. Ada mesin-mesin kereta yang sedang direnovasi saya kira. Aku melihatnya depo lokomotif. Tuh, depo lokomotif. Kita lihat ini kereta yang jalan kereta yang masih dipakai untuk wisata ke Tuntang. Ini jalan keretanya. Tentu saja melewati kampung-kampung yang rumahnya semakin mendekat pada jalur kereta, karena dulu memang tidak diurus dengan benar. Tapi sekarang sudah mulai diperbaiki. Kota Ambarawa sangat indah. Aku masih tetap mencari warung. Di mana ada warung. Dan ini adalah lapangan Pangsar Jenderal Sudirman, dan ini adalah kompleks tentara yang sangat besar di Ambarawa. Saya tidak bisa menyebut karena saya tidak tahu tentang itu, tapi ini kompleks besar dan terkenal untuk tentara Indonesia. Maklum di kota pahlawan seperti Ambarawa seperti ini. Yuk, kapan kita ke Ambarawa? Berjalan menyusuri gang-gang di kota Ambarawa ini. Gang-gang yang sempit tetapi sangat tertata. Anda melihatnya sendiri, rapih. Sebenarnya saya sudah agak bingung mencari gang-gang di sini, tetapi kemudian saya buka Google untuk jalan kaki dan langsung kelihatan gereja Jago itu lihat kan, gereja Katolik orang menyebutnya gereja Jago karena ada
gambar jago di atas salib yang mengingatkan kita akan Petrus yang mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus 3 kali, dan Yesus mengampuni dan tetap mempercayakan gerejanya pada kepemimpinannya. Tuh, sudah dekat. Kalau masih ada warung, aku mau cari warung. Aduh, udah habis tenaganya, ini jalannya naik. Jalan depan gereja Santo Yusuf Ambarawa ini jalan utamanya, disebut Jalan Monsinyur Sugio Pranoto. Kita lihat, bener kan? Monsinyur tentu saja gelar atau panggilan untuk Bapak Uskup. Dan memang Monsinyur Sugio Pranoto itu adalah seorang uskup di Keuskupan Agung Semarang yang menjadi pahlawan nasional. Kenapa menjadi pahlawan nasional? Karena zaman kemerdekaan dia berpihak pada kemerdekaan Indonesia melawan pendudukan Jepang maupun Belanda. Sehingga pemerintah, dan dia dekat sekali dengan Presiden Bung Karno dan terus menopang dalam komunikasi antar mereka dan juga dalam lobi ke luar negeri untuk kemerdekaan Indonesia yang semakin diakui. Yuk, kita itu jamnya juga jam tua itu. Saya belum mengeksplorasi lebih jauh gereja ini karena saya ingin segera pulang ke rumah retret untuk makan pagi yang letaknya jejer dengan paroki Ambarawa ini. Ini sekretariatnya. Bagus kan? Keren. Tapi sepertinya ini bangunan yang tidak terlalu tua tapi menyesuaikan. Kalau ini aku sangat penasaran dibangun tahun berapa. Rasanya ini juga gereja Ambarawa ini bagian dari pastoral rel sepur ya. Jadi gereja dibangun dalam konteks akses kereta api antar kota supaya mudah untuk diakses, dikunjungi, dipelihara umatnya. Dan ini dari sisi lain susteran Ambarawa, susteran OSF yang diantaranya biara dan rumah retret Pangesti Wening. Ini suasana makan pagi para romo di Ambarawa. Mereka sudah menyelesaikan makan pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Oh sip, ben umatmu dong ngerti nek romo niki rekoleksi. Ini para romo ya. Katanya mereka orang rekoleksi katanya. Dan banyak yang lain ya. Saya tidak akan shoot satu persatu mereka ini. Nah, ada nggak romomu? Romomin kerokok ini loh. Rodo aneh ya. Romo Saji, Romo Yuyu, Romo Jaya, halo. Ye. Nih, mereka pada serius nih. Romo Kriswanto serius ki. Omongannya rasa ngomong hukum lah. Nih, ini Romo Sabtoko, Romo Heru ya. Ini ngabsen umatmu loh ya. Nguromone ora tekan rumah retret. Wah, ini Romo Wonogiri. Ya. Halo. Halo ya.